Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita boleh minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, bisa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu? Bisa. Oke, siapa yang mau memimpin untuk masuk ke depan? Anak-anak boleh diri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Kenapa? Oke, kita doakan teman-teman kalian yang sudah sakit supaya diberikan kesembuhan. Oke, masih semangat hari ini? Coba amati benda berikut. Jadi menurut mereka punya dua benda. Yang manakah yang termasuk benda cair? Yang termasuk benda padat? Oke, sudah tahu ya perbedaan benda cair dan benda. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda yang ada di sekitar kehidupan anak-anak. Manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah supaya anak-anak mengetahui benda apa saja sih yang dapat berubah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kita akan mencari tahu pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, Novika telah terbiasa dengan kesepakatan kelas. Nah, berikut adalah kesepakatan kelas yang telah
Novika buat. Jadi di atas meja hanya ada alat tulis, termasuk buku, pensil, penghapus. Tidak ada barang atau benda lain yang ada di atas meja. Yang kedua, memperhatikan saat Bu Novika menjelaskan. Tidak membuat keributan. Kemudian karena kita ada tugas bekerja sama dalam kelompok, jadi Novika mohon untuk ketertiban dalam mengerjakan tugas secara berkelompok. Terus apabila ada pertanyaan, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Sudah paham? Nah, kemudian kalau misalnya melanggar gimana Bu? Nah, pasti ada konsekuensi atau sanksi. Ini sanksinya. Jadi setiap anak akan diberlakukan atau mempunyai poin. Apabila melanggar kesepakatan kelas yang telah disepakati di awal tadi, seperti tidak memperhatikan saat guru menjelaskan, maka poinnya akan dikurangi. Boleh dibaca bersama? Oke, silakan. 1, 2, 3. Jika melanggar satu tidak memperhatikan saat guru menjelaskan, kurangi 10 poin. Membuat keributan, kurangi 30 poin. Tidak bekerja sama dalam kelompok, kurangi 20 poin. Tidak mengerjakan tugas dengan tertib. Oke, kemudian kalau sudah mengerjakan atau mensepakati dan tidak melanggar kesepakatan kelas, maka akan mendapatkan reward atau ya, boleh dibaca? Satu, bisa menjawab pertanyaan dari guru dengan benar selama 10 poin. Dua, menyelesaikan tugas dari awal ditambah 20 poin. Tiga, berperilaku sopan tambah 5 poin. Tidak membuat keributan ditambah 5 poin. Bekerja sama dalam kelompok ditambah 10 poin. Oke, sudah paham dan sudah sepakat dengan kesepakatan kelasnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bu Novika punya beberapa soal. Jadi anak-anak nanti akan mengerjakan soal namanya assessment diagnostik, dikerjakan secara individu. Nanti mengerjakan soalnya langsung di sini. Jangan lupa ditulis nama lengkap. Jangan lupa dituliskan nama. Novika kasih waktu selama 5 menit. Buat pembelajaran kita pada
hari ini yang pertama yaitu anak-anak akan melakukan percobaan dari yang padat menjadi cair dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis dan mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bu Novika punya satu tayangan video. Boleh diperhatikan semua? Kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud jahat? Iya betul, perubahan wujud jahat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Video tadi kira-kira jenis wujud benda itu ada berapa? Jenis wujud bendanya wujud benda tadi ada berapa? Yang pertama, coba sebutkan contoh wujud benda padat. Lagi sama pensil. Kalau benda cair kira-kira apa saja? Susu boleh, air oli boleh. Kalau misalnya gas atau udara, asap, kabut. Terus ini udara sama air sama. Ada berapa sih perubahan wujud benda itu? Nah, apa saja? Terus Bu Novika kan punya S1 ya. Kalau Bu Novika biarkan di ruang terbuka, kira-kira apa yang akan terjadi dengan itu? Mencari itu apa sih? Apa? Beri tepuk tangan untuk teman kita. Namanya siapa? Coba. Kemudian Bu Novika punya pertanyaan. Kenapa coklat batang yang dipanaskan atau dibiarkan di ruang terbuka bisa meleleh? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, kita akan melakukan eksperimen atau percobaan perubahan wujud benda. Sebelum kita melakukan percobaan, kita akan membagi kelompok belajar. Berapa jumlah dalam satu kelas? 20. Silakan membentuk satu kelompok terdiri dari 5 orang. Sebelum kita memulai eksperimen, Novika akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan kertas ini. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 2 proses perubahan apa yang terjadi? Oke, silakan semua kelompok mengamati lilin yang ada di mejanya masing-masing selama 5 menit. Jarum panjangnya ada di 7. Lihat, kira-kira apa sih yang akan terjadi ketika kita memanaskan lilin selama 5 menit. Sudah 5 menit, jadi silakan ditulis proses perubahan wujud apa yang terjadi sama lilin tersebut. Kira-kira lilinnya kenapa? Tulis di lembar jawaban. Sekarang percobaan yang kedua, kelompok 1 akan mencoba menggunakan mentega. Silakan maju ke depan kelompok 1.
Kelompok dua menggunakan batang coklat. Kelompok tiga melihat masih ya. Kelompok empat kamu pakai gula merah. Silakan gunakan sejuk. Silakan yang sudah mendapatkan bahannya ditaruh di atas lilin. Ini mana? Tulis perubahan wujudnya apa? Yang sudah selesai kelompok berapa? Satu. Berarti kelompok satu menggunakan apa? Mentega wujud aslinya? Perubahan wujudnya? Dipanaskan apa dibiarkan? Tulis. Kelompok dua sudah? Kelompok dua tadi melakukan uji coba menggunakan apa? Wah, coklat bentuk aslinya? Terus menjadi apa? Karena dibiarkan di ruang terbuka apa dipanaskan? Silakan. Pasal wujud aslinya apa? Pasal wujudnya? Karena dia panas. Merah wujudnya? Jadi, oke sudah semua. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang keberapa? Oke. Di sini kita punya 2 saset agar-agar. Perwakilan kelompoknya silakan masuk ada di kelas. Biarkan selama 5 menit. Sambil menunggu, belum kita punya es batu, silahkan kamu amati proses perubahan wujud apa yang terjadi di es batu ini. Silahkan kamu amati di luar es batu ini ada titik-titik airnya. Kira-kira kalau ada titik-titik airnya itu berarti perubahan wujudnya apa? Mengembun. Mengembun itu berarti dari gas ke air. Jadi sudah, silakan ditulis di LKPD-nya alat dan bahannya apa saja kira-kira yang digunakan tadi. Kemudian pada proses mengembun di air es itu perubahan wujudnya seperti apa? Untuk agar-agar dilihat apa yang terjadi. Oke, sudah selesai semua? Agar-agarnya silakan ditulis ya bagian agar-agar. Apa wujudnya agar-agar? Perubahan wujudnya membeku. Silakan ditulis di LKPD-nya. Sudah selesai? Oke, sudah. Kalau sudah selesai, Vika mau ada beberapa kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil eksperimennya. Tapi sebelum itu kita berdiri dulu. Sudah tahu senangnya Banana Dance? Enggak. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Banana, 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 banana. Pil banana, pil banana, cut banana, cut. 1, 2, 3. Pil banana, pil banana.
banana, banana, eat, banana, shake, banana, boom, banana, boom. Siapakah yang mau maju ke depan untuk presentasi? Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau maju? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Alat dan bahan: lilin, korek api, sendok, gelas, agar-agar, air, mentega. Nama benda: lilin, wujud rasa padat, bahan wujud mencair. Mentega padat mencair. Nama benda: Menteganya kenapa bisa mencair? karena dipanas. Oke, makan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4 untuk kelompok 1? Pertanyaan enggak? Ada. Oke, boleh diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih bentuk jempol dulu. Ini jempolku, ini jempolku, gawe awakmu sing unyu-unyu. Oke, tepuk tangan. Jadi tadi Bu Nofika punya pertanyaan. Nah, mengapa coklat bata yang dipanaskan atau dibiarkan di ruang terbuka bisa meleleh? Karena terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair dengan menerima energi kalor dari udara. Oke, pintar. Jadi sudah tahu ya kenapa coklat itu kalau dipanaskan bisa meleleh. Ya, dan coklat saja tadi sudah memanaskan apa saja? Benda. Terus gula pasir dan gula merah. Oke, semua itu wujud bendanya panas. Terus berubah menjadi Cair. jadi wujud benda dari apa ke apa? Oke. Nah, sebelum Bu Nofika akhiri, Bu Nofika punya lagu tentang perubahan wujud benda. Sudah ada yang tahu? Sudah tahu? Boleh dinyanyikan bersama-sama? Bisa dinyanyikan bersama? Oke, 1, 2, 3. Dikasih banyak benda pada cair juga daripada ke cair dinamakan mencair dari cair ke padat dinamakan membentuk ubah selanjutnya dari cair jadi gas dinamakan membuat
Jadi benda-benda di sekitar kamu itu kira-kira bisa berubah apa tidak? Contoh perubahan benda yang sering kamu temui di dalam kehidupan kamu sehari-hari itu apa? Cair. Apa dari apa ke apa? Contohnya? Es batu. Es krim juga termasuk bukan? Termasuk. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita adalah benda itu dapat berubah wujud dari cair menjadi dari padat menjadi dari gas menjadi cair. Karena kita tadi sudah mengerjakan soal secara berkelompok, sekarang kita punya soal untuk anak-anak kerjakan secara individu. Kita punya soal evaluasi, silakan dikerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke. Anak-anak hari ini kita telah belajar apa aja sih? IPA. Tentang apa? Wujud benda. Oke, wujud benda itu ada berapa? Tiga apa saja? Cair, panas, Contoh benda cair itu apa saja? air, kecap, minyak, susu, Oke, contoh benda gas? angin, asap, udara, Terus contoh benda padat? batu, pensil, batu, Terus lagi kita belajar tentang materi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada berapa? Apa saja? mencair, mengapung, meneman, menguap, menublik, mengkristal. Oke, dari seluruh kegiatan pembelajaran kita yang tadi, kira-kira yang paling anak-anak suka itu yang bagian mana? Eksperimen. Oke. Adakah yang masih belum mengerti tentang materi kita pada pagi hari ini? Sudah paham semua? Sudah. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Satu catatan dari Bu Novika, ketika melakukan eksperimen, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan buat mainan, terutama ketika menggunakan api atau benda-benda yang bahaya untuk diri kamu sendiri. Paham? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa. A'udzu